Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini ya Bapak? Ya. Oke, KM-nya silakan ditunjukkan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati silakan. Bentar, Bapak akan absen dulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, tolong menjawab kehadirannya ya. Aura, salah Sabila. Kaila, Anggun. Iya. Alhamdulillah hadir semua ya. Sudah terabsen. Gimana kondisi kalian? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Hati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bapak mendengarnya kalian semangat hari ini untuk pembelajaran kita. Tadi absen udah selesai, kemudian kalian udah siap. Nah, hari ini kita akan mencoba mengingat kembali materi tentang senyawa dan larutan. Ya, yang pertama, coba masih ingat nggak apa itu pengertian senyawa? Cung, masih ingat? Bebas, siapa aja? Ayo, ngacung. Senyawa itu adalah apa aja, sok silakan. Ingat, senyawa adalah gabungan dari partikel yang minimal 2 unsur, betul seperti itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa asam basa yang kompetensi dasarnya untuk menganalisis larutan asam, basa, baper, dan garam. Kemudian nanti prakteknya kalian akan melakukan pengukuran pH. Nah, mungkin yang ini tidak di hari ini. Nanti akan kita pertemuan kedua ya, yaitu mengenai mengukur pH terhadap larutan asam, basa, garam, dan buffer atau dapar. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, nanti akan kegiatan pretest tadi ya, diskusi, kuis, dan di akhir pembelajaran. Oke? Siap ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat sampai akhir. Nah, sebagai pengantar dari Bapak, sediaan farmasi itu sangat banyak ragamnya. Mulai dari kosmetik yang paling sederhana, kemudian untuk kesehatan, untuk penyembuhan, preventif untuk pencegahan. Nah, dari semua itu, hampir semua zat yang kalian nanti akan pakai gunakan itu bersifat asam, basa, atau ada yang bersifat garam. Untuk itu, nanti sangat penting manfaatnya ketika kalian memahami konsep dari materi yang dipelajari hari ini. Jadi harus semangat. Jadi kalian akan menjadi seorang farmasis yang mudah dan jelas menjelaskan kepada konsumen atau pasien pada saat mereka mengeluhkan penyakit yang berkaitan dengan asam dan basa. Siap ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini kalian harapannya bisa nanti menjelaskan apa itu senyawa asam, basa, dan garam menurut para ahli. Yang pertama ada ahli yang disebut namanya Arrhenius. Ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Nah, 3 ahli ini yang minimal kalian harus hafalkan teorinya. Mereka punya teori yang berbeda dan terkenal sampai sekarang mengenai asam dan basa. Kedua, nanti dapat menjelaskan pengertian apa itu larutan penyangga, buffer, atau bahasa Indonesianya dapar. Nanti ya, jadi kan ini ilmu-ilmu baru buat kalian, gitu ya. Kemudian dapat menghitung derajat keasaman, atau istilah yang sering kalian dengar dengan pengertian atau singkatan pH. Ya. Berikutnya kalian nanti bisa menganalisis ini asam, basa, atau garam ya. Seperti apa sih reaksinya dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa mempresentasikan pengukuran pH dengan 2 jenis alat ukur. Yang satu adalah pH indikator universal. Yang kedua adalah pH meter digital. 2 alat ini minimal kalian bisa tunjukkan bagaimana caranya dan minggu depan kita akan praktekkan. Begitu. Untuk bisa memahaminya, kita akan mulai dari apa yang bisa kalian amati, simak, dan renungkan dari gambar ini. Tolong lihat ya, ada gambar apa saja. Ya, silahkan kalian utarakan yang ada di benak kalian, yang ada di pikiran kalian, yang bisa kalian ungkapkan dari gambar-gambar tersebut. Nah, Bapak akan coba tuliskan di papan whiteboard ya. Silakan bebas saja ya.
Whiteboard ini spidolnya sepertinya tersimpan. Ada yang bawa spidol di sini biasanya per kelompok ada? Oh iya, siap. Beruntung ya, kita lupa per kelas itu udah disiapkan ya kalian spidolnya ya. Silakan sambil nunggu teman kalian ngambil, langsung ajukan tangan yang bisa kalian ungkapkan dari gambar-gambar di atas. Gambar-gambar di depan. Silakan. Ya. Di dalam gambar itu terlihat ada seorang pria yang sedang sakit terus dikarenakan mungkin sakit lambung ya Pak. Ya, oke. Sakit Sakit lambung itu dikarenakan dia karena kenaikan asam lambungnya kenaikan Pak. karena asam Kenaikan asam lambung. lambung naik. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Bebas, nggak usah dibatasi. Ini banyak nanti ya, silakan nanti bisa boleh dieksplor lagi. Dari persoalan-persoalan yang muncul di sini, nanti tadi kalian udah utarakan, kalian munculkan ada yang sakit mah, ini ya, ada obat mah, ada buah-buahan yang mungkin tidak hanya buah-buahan kan. Nah, yang sering usia kalian tuh kayak yang pedas-pedas tuh, yang apa, seblak gitu ya. Kemarin tuh apa, cilok, level apalah gitu ya. Itu semuanya bisa menyebabkan kerusakan lambung. Nah, dengan pola hidup yang seperti itu menjadi masalah baru dan masalah yang sedang hits sekarang. Nah, untuk bisa mengatasinya, maka kalian harus mengerti apa yang jadi masalah di sini untuk bisa menyelesaikan penyakit yang sering muncul. Nah, untuk bisa menjawabnya dari masalah-masalah yang barusan sudah kalian rumuskan, kalian akan dibagi 3 kelompok. Oke, setiap kelompok nanti mencari literatur ya. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Nah, silakan yang kelompok 1 nanti kumpul sebelah sini, kelompok 2 yang sebelah sini ini berkumpul dan 3 sebelah sana. Bapak sebutkan aja ya. Langsung yang disebutkan berkumpul di sebelah yang kelompok masing-masing. Kelompok 1 Aura, kemudian Ajiza, kemudian Cynthia, Dena, Fibri, dan Gita serta Hawa. Silakan berkumpul sebelah sana. Ambil aja tasnya sama kursinya langsung di ini. Kelompok 2 Laila, Najwa, Naswa, Putri, Risma, Salma. Silahkan di sebelah sini agak tengah dikit. Terakhir kelompok 3 Selitan, Seni Oktaviani, Tazkia, Fiska, Zahra, Kaila, dan Anggun. Kelompok 3. Kelompok 1, tolong perhatikan. Tolong cari literatur mengenai senyawa asam, basa, dan pH indikator universal agar kalian bisa menjawab solusi yang tadi, ya. Mengerti ya kelompok 1 ya? Kelompok 2, tolong cari literatur mengenai senyawa basa dan bagaimana cara mengukur menggunakan pH meter digital. Terakhir yang kelompok 3 adalah bagaimana kalian bisa mencari literatur tentang senyawa garam dan fungsinya di dalam kehidupan kefarmasian. Bisa dipahami? Baik, Bapak akan melihat sambil memantau diskusi kalian ya. Tolong waktunya dilihat 10 menit ya. Oke, kelompok 3. Siap, bagus. Lanjutkan ya. Kelompok 2. Oke, jangan lupa nanti dibuat presentasinya ya, disiapkan. Jadi biar cepat satu orang langsung membuat desainnya, kontennya, dan juga isinya. Gimana? Kelompok 1 lancar? Sip, sip, bagus, bagus. Nanti tolong satu orang presentasi ya. Kemudian kalian fokus sekarang mencari solusi untuk senyawa asam ya. Ya, lanjutkan. Ya. Ya, masih ada 7 menitan lagi, lumayan. Kalian sudah terbiasakan ya bikin PowerPoint dengan cepat dan mencari literatur. Ini masih banyak kok, mudah sekali ya untuk mencari literaturnya. Oke, semuanya udah ngirim ke WA Bapak. Siap-siap ya. Tolong dari perwakilan kelompoknya tentukan satu orang yang nanti presentasi ke depan. Bapak akan buka dari WA grup yang ada di sini, yang ada di Bapak. Bapak akan tampilkan untuk presentasinya ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan tentang materi asam dari kelompok 1. Saya sendiri namanya Hawadul Fawaida dan rekan-rekan kelompok 1 saya ada Aura Fadila, Aziza, Azara, Sisia Nur, Dena Nisipa, Sibli Citra, dan Gita Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang senyawa asam. Asam menurut Arrhenius merupakan larutan bersifat asam jika senyawa tersebut melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Sebagai contohnya ada asam asetat yaitu CH3COOH yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium seperti reaksi berikut. Yaitu terlihat reaksi ada CH3COOH plus H2O menjadi reaksinya menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Contoh produk asam ini ada di sini ada Pocari Sweat sama ini obatnya Pocari Sweat dan methanol. Methanol itu termasuk zat asam methanol. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus lagi untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya, kalian tadi diskusi kelompoknya udah selesai, sambil dikerjakan ya LKPD-nya. Kelompok lain juga melengkapi ya. Nah, sekarang Bapak akan coba tambahkan dari berbagai presentasi yang kalian tadi simpulkan, literatur. Betul tadi ya, bagus kalian sudah bisa menyebutkan ada senyawa asam menurut salah satu ahli kimia yang disebut dengan atau yang bernama Arrhenius. Di mana yaitu larutan asam ini, jika senyawa tersebut melepaskan ion hidronium atau H3O+, atau kalian sering dengar dengan H+, itu adalah senyawa yang bersifat asam di dalam air. Nah, nanti di teori berikutnya yang Bronsted-Lowry itu mereka menyatakan ternyata senyawa asam itu kalau dalam air melepaskan H3O+. Gimana kalau dalam alkohol? Nah, itu nanti teorinya nggak bisa dijawab dengan ini. Jadi harus dijawab dengan teori yang lainnya, itu teori Bronsted-Lowry. Contohnya tadi betul ya, udah disebutkan oleh teman kalian, bagus. Gita Fadila mana? Ya, silakan Gita. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan. Terhadap produk-produk normatif beserta penggunaannya. Ya, beli apa dulu buat kita, cukup berani lah ya, nggak apa-apa. Oke, silahkan digunakan handphone kalian untuk scan barcode di sini. Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit. Kalau nanti langsung kalian submit dan nilainya akan masuk, Bapak akan lihat di Google Form. Nah, jangan lupa yang nilainya paling cepat dan paling bagus, paling tinggi akan Bapak umumkan untuk diberikan penghargaan. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Iya, waktunya sudah habis. Oke, Bapak akan umumkan dulu. Yang pertama tadi dari penilaian Bapak, siap-siap, kelompok 1, 2, dan 3. Siapakah di antara kalian, ini Bapak menilai dari penampilan, menilai dari menjawab pertanyaan, dan juga penjelasan presentasinya. Ternyata yang mendapatkan presentasi terbaik untuk penjelasan dari hari ini adalah kelompok 2. Iya, berikutnya, Bapak tadi udah dapat nilai post-test terbaik dan tercepat. Itu ternyata, siap-siap, siapakah nilainya 90, hanya satu salah. Dan dia ada yang sama, memang 90, tapi dia lebih cepat, yaitu Salma Latifah. Mana? Terakhir,
sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini, silakan ada satu orang minimal atau dua orang, kalau enggak nanti Bapak tanya lagi nih, yang bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya, atau komentarnya tentang pembelajaran hari ini. Siapa di antara kelompok masing-masing? Dari kelompok satu, silakan. Bebas. Tolong diingat, minggu depan disiapkan ya, kita akan praktikum dengan beberapa materi, yaitu kalian akan belajar mengenai pertama yang tadi, pengukuran pH menggunakan indikator universal, dan menggunakan pH meter digital. Jadi disiapkan, nanti Bapak akan umumkan untuk modulnya, praktikumnya, dan juga LKPD yang harus kalian kerjakan di minggu depan. Oke? Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Silahkan ketua kelasnya tadi memimpin untuk doa penutup dan salam. Baik kawan-kawan, kita masih pembelajaran hari ini yang sebaiknya kita berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian boleh istirahat untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya, silakan.